Jamaah pengajian yang dimuliakan Allah. Faqih Abu Lis rahimahullah, beliau menyampaikan man arada ayyan jua min azabil qabri fa alaihi ayyulazima arba'ata asya. So mentang di antara gedanyo yang berkeinginan untuk selamat, untuk terlepas, untuk terbebas dari yang namanya azab kubur, maka fa alaihi ayyulazima arba'ata asya, wajib ada gedanyo tamulazamah, continue, disiplin, rajin, buat bohal. Wa yajtanibu arba'ata asya, dan oleh gedanyo tahindari buat macam. Artinya kalaulah dalam keinginan jiwa gedanyo untuk bisa mendapatkan kubur-kubur yang indah, maka 8 boh tugas gedanyo yang insyaallah akan gedanyo bicarakan pada malam yang berbahagia. Fa ammal arba'atul lati yulazimuha fa muhafadhatus salawat. Yang memang payah tamulazamah, tak rutin, tak rajin legedanyo adalah muhafadhatus salat, berjaga wate sembahyang. Jamaah pengajian yang dimuliakan Allah. Wate gekeun muhafadhah tajaga wate. Yang kebid buat urang jaga wate adalah urang-urang yang beliaunya gejaga wate sembahyang bersamaan dengan kita mangwate. Pakan karena tertulis di dalam sabuh kitab karya As-Sayyid Abdullah Al-Alawi Al-Haddad, beliau bercerita menyangkut dengan hal-hal yang bisa mengakibatkan firodo hamba Allah, wa Allah dalam keadaan su'il khatimah, min aksari ma yukhsha alaihi su'ul khatimah wal iyaz billah. Kata beliau yang pertama-tama adalah mutahawinu bisalah, urang yang anggap enteng sembahyang. Mangga kata pegah le katanya ilung na lu sembahyang panilung anggap enteng. Tapi siapa? Wa minal mutahawin, sebahagian daripada urang-urang yang mutahawin adalah ayu akhiras salah an awwali waqtiha min ghairi uzrin syar'iyyin au urfiyyin. Yang kata biasa, yang kamangat sembahyang telat-telat keun ba awal wate ayu akhira an awwali waqtiha. Masih urang tuan yang dimuliakan Allah. Jadi yang tu biasa sembahyang telat-telat, walau sejatinya gatnya nak sembahyang cuma telat, roh lamsa dari boh golongan yang dimasukkan di dalam orang mutahawin bisalah. Makanya menyeperleh legedanyo kubu menjadi satu ruang yang indah, yang megah, yang mewah. Tugas gedanyo adalah tapre tatima dadengo pajan gazal limuazin. Seandainya pun kadang-kadang golomna kesiapan bak gedanyo untuk tetap di mana sumber azan, maka sembahyang buba awai wate nyo baru gusun muhafadhatis salawat. Kemudian yang kedua, as-sadaqat, artinya geyo jaga bak gedanyo nilai sedekah. Jamaah pengajian yang dimuliakan Allah, ingat lun dalam sebuah tulisan Imam Al-Ghazali, sedekah dit lebih rayu pahala ketimbang daripada sedekah lu. Rupanya pensyarahan di dan penjelasan dia adalah dit dari urang gazien lebih mahal nebla oleh Allah ketimbang daripada le bak urang kaya. Maknanya pura nominal ji menyebab urang gazien duk nan le, bak urang kaya hanale. Bak urang gatien dum yang gejuk nyan bak gatnyan nyan le, walaupun umpamanya secara nilai umum dit. Iro urang gatien diganya na kekayaan getir tuh ribe. Gemet sedekah 10 ribe.
Jadi yang napeng gehatnya tertuh ribe, yang sedekah tertuh ribe. Di urang kaya, ikatnya nak kekayaan ke yang dalam bentuk tabungan, baik ile umpamanya tu inventaris atau harta-harta yang lain. Nah, tabungan tu umpamanya 10 miliar, ijo sedekah tertuh ribe. Tertuh ribe dengan 10 ribe, menyehitung jumlah tak kele katanya tetap raya tertuh ribe. Tetapi nejuk pahala oleh Allah Subhanahu wa taala lebih raya kepada orang yang bersedekah 10 ribe pakan. Karena orang yang jok sedekah 10 ribe, beliau bersedekah dengan 1/10 daripada kekayaan yang beliau miliki. Tapi di orang kaya 1/1000, 1/1000, nyata kedi umpamanya kadang-kadang gak nyana kekayaan ke 10 miliar, 100 ribu patut. Jamaah pengajian yang dimuliakan Allah. Sehingga oleh karena demikian, tanya pegahnya kan pegah kugok. Hasan. Karena cerita lagi tanya kan cerita ke gok, tapi dia cerita ke road. Lebih-lebihnya kamu yang kira-kira kamu tawa-tawa rida bacutnya kan biasa kamu berkah kamangan terima berkah. Nah, pipen kun iron bah kun tapi kerodo mai kamu kan. Jadi kamu yang biasa terima berkah nyen kamangan kalezat terima berkah tinggal untuk berdebiat berkah kadang-kadang agak payah. Kan pandu. Lado. Tapi dalam hal demikian tanya Mbak Dro tu lagi tanya pajan yang layak dalam sedekah. Menyata pilih waktu yang sedekah sampai meninggal itu lagi tanya hendak temung sedekah. Pakan karena mulai pun tamu deb dalam rumah Allahnya habis-habis dalam keadaan butuh peng, habis-habis dalam keadaan hansit peng. Balem kawinnya tepat peng ile membeo kadang-kadang terpegat jamu. Olehnya kana anu kata peih lang jambunya. Olehnya wate taah kata peih anu lang jambu katinga tu nyo rumah panena rumahnya kan jambu. Tepat lempeng. Ka pegat rumah yang kira-kira hi gagah becut. Galam gat rumah anu kata demang dalam pendidikan yang raya habis biaya. Kemudian anaknya nabih biaya, kadang-kadang rumah kali anak ka selesai, kada semikir ke berkawin anak. Sampai ulun tuan yang dimuliakan Allah minta pakat atuhnya kan hana detik ile katanya yang hana perle ke bahpen. Tapi berbahagialah hamba-hamba Allah yang dalam keadaan megrit beliau siap untuk bersedekah. Karena yang tak maklum ile katanya dalam poin yang kedua orang yang beliau menjaga sedekah beliaunya yang akan bisa menolong beliau mulai pun dalam kubuhnya karena cerita dalam kubuh. Kemudian yang kelih urun tuan jamaah pengajian qiraatul Quran, baca Al-Quran. Nyu yang hanapat getanya sangkal. Di masyarakat katanya hampir-hampir hanali udah baca Quran. Hampir-hampir hanali udah baca Quran. Beruntunglah urung-urung yang kadang-kadang nak baca Al-Quran walau bacaan beliau di tempat-tempat yang kagak biasakan. Urung ulun tuan jamaah pengajian yang dimuliakan Allah. Jiatlah katanya tak gitu tak kili orangnya ilung anak baca Quran. Tapi sabah hurau. Gedanya wate tadamang lam kubu getuntut dengan sebuah jawaban. Wate gedanya oleh malaikat wama imamuka yang mesti terjawab adalah Al-Quran imam. Al-Quran adalah imam lu. Tapi punya tandainya hantam pernah orangnya tak baca Al-Quran. Maka kalimat Al-Quranu imami nyu hanglah hamba lidah tu. Hai tu biat le tubuk. Pakat karena katanya memang hana taturi Al-Qur'an. Sebab lagi dalam
Al-Quran yazid al-yawma naqtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Jadi uro akhirat atau tetaah gedanyo kata tamang dalam akhirat nyan kata tamang lam uro yang digunci jaro oleh Allah Subhanahu wa taala, digunci baba. Malah batenya so yang berbuat ialah yang nantinya akan berbicara. Walaupun memang secara teks yang nepegat wa tukallimuna aydihim, yang berbicara adalah tangan. Tapi pada takalan di dalam tafsir yang dimaksudkan dalam penafsiran ayat tersebut adalah singa so yang berbicara itulah, so yang beramal itulah yang akan berbicara. Yang puput amai jih bicara, yang puput dosa juga jih yang akan berbicara. Berungsi ulun tuan ban Bandung. Tagalakkan oleh kita nyonyo kan untuk baca Al-Quran. Bek terpengaruh dengan kalimat rubbata lil Quran wal Quranul yal'anu. Rame urang baca Quran, tapi di sisi yang lain Al-Quran mengutuk kepada sang pembaca. Bahkan karena Imam Al-Ghazali nepegah maksud daripada rubbata lil Quran wal Quranu yal'anu adalah orang yang membaca Al-Quran dengan perasaan tergesa-gesa, atau bahasa lain tergelik-gelik kurang tergesa-gesa. Karena tak maklum urang si ulun tuan, tidak orang yang gepluang tajam seandainya gatnyan gepluang bak tempat pluang tajam gatnyan akan mendapatkan sebuah penilaian dan akan mendapat sebuah penghargaan. Yang di Indonesia umpamanya Muhammad Zohri. Watai pluang tajam ji itu rak leu nolak ini prok jaro. Kemudian hiplung iji entre iji merumpok semacam mendali dan juga merumpok piala. Bahkan karena iplung bak tempat pluang dan memang ji kau urang pluang. Tapi urang si ulun tuan yang dimuliakan Allah, itu umpamanya kadang-kadang yang kaim tak ule katanya, seperti anak-anak muda katanya, anak-anak banyak tanggung koh hem kulin lempung, memulit-lit lam-lam matang pudih. Yang orang watai mupok saboh-saboh kan ngan innalillah awai tak kule katanya, cok lah sabah bicara. Pakat bengeh tu. Sabab pakat karena mereka golong ahli. Tapi nekalan umpamanya lagi umpamanya yang lokturia wak jamun. Mungkin jinokan ka maju-maju urang la elam ka hanadu rile. Valentino Rossi jamun. Valentino Rossi entai balak ngan kan igrup urang punya ijak Indonesia hino kan tuduk gejak Habib Umar. Akan betapa banyaknya ngepen. Karena ia memang ahli balap. Artinya yang tak kena cerita lagi katanya, pengertian daripada rubbata lil Quran wal Quranu yal'anu, orang yang gatnyan golop ahli baca Al-Quran tajam-tajam, tapi perle penampilan, karena perle supaya mengena kesan, beliaunya baca dengan tajam-tajam, yang sampai-sampai kadang-kadang dengan kepleset. Kemudian yang keempat, wa kasratut tasbih. Tasbih. Tasbih yang utama mungkin yang dimaksud adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini mungkin yang utama. Tapi tadepul katanya yang dimaksud ini kasratus tasbih adalah kasratus zikri. Orang yang le zikir. Karena apa? Karena dalam riwayat nasabuh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang cukup panjang, watakala geja intat roh gedanyo kedih wa illiyin, kemudian rohnya nepu saksi oleh Allah pak malaikat, kemudian rohnya nepu pedren balik petapa siat. Karena apa? Karena menghadapi soalan. Kemudian urung si ulun tuan dalam riwayatnya lepah gedemanya malaikat olehnya tamanglah sidro pemuda lam kuburan gedanyo
kuburan gedanyo hadnyan ka bercahaya. Tiruan mudahnya melepah wangi. Sehingga ada tanya gedanya. Soron. Dijawab oleh pemuda yang cukup tari. Long nyawa adalah amal-amal kebaikan drone. Artinya urang si ulun tuan yang dimuliakan Allah. Lampu bukan amal-amal kebaikan katanya kanuju oleh Allah ngejelma lam sabuh sosok menjadi pendamping di saat kesendirian. Fa inna hadhihi al-asya tudhi'ul qabra wa tusi'u. 4 hal tersebut jiat ke lampu di dalam kubu dan jiat ke penyebab kubu katanya luah. Memang napa dumba-dumba riwayat hadis nah yang kepegah kubu katanya luah 70 ha. Nah riwayat hadis yang kepegah kubu katanya luah si benteng mata sejauh mata memandang. Cuman bahkan beda. Bedanya mungkin karena beda atau kubu. Artinya orang-orang yang tingkat amal beliau cukup luar biasa, insyaallah mungkin kubu beliaunya luah yang luar biasa. Kemudian wa ammal arba'atul lati yajtanibuha fal qisbu. Sebagai persiapan untuk tatamang gedanyo di dalam kubu yang payah dapat iblah, yang payah dapat jio, yang payah tapi yo berat macam. Pertama-tama berfal qisbu sulit. Nya itanyo dang adanya nyan ka kena engkarat kan. Lawet-lawet maju HP urang mudah mah sulit. Oleh yang kadang-kadang digedanyo kai terjaga sulit dengan orang lain nganana di rumah ai terjaga sulit. Ayah elong hawa aku kan kendaki kajiat nya kai juga deh malamnya tingoh dah belau. Tingoh kan tak perasa ada penyum-penyum mendang tingai pohana. Menyelam rap karap tuputnya hanai begah le kada pelewat ju. Padahal dia anak mentuah gedanyo nya kadang-kadang iki tingat ni. Ini teh gedanyo si ini puo memang pengkhianat ayah ji kan atau kan kali lepas maghrib idanya kata nanu blo kendaki ya alah hai hangga pegah bunuh tuput padahal tuput kan tingat dirinya bunuh nyo urang si ulun tuan yang dimuliakan Allah memang kadang-kadang raya anak gedanyo cukup highway mutulit ya tiada yang tanya ngele gedanyo wah kamu reno mau tulit ikah melepah hayu tep je ikah kamu tulit padahal nyan adalah hasil didikan katanya bacut-bacut dari hari-hari. Kemudian yang kedua, khianat. Nya beta bayang le katanya nya ngote duduk khianat nyan ke camat-camat tagai. Paling-paling menyajiat dapat beran uyupnya tingkat kecil. Munya katanya podatan ke khianat. Urang si ulun tuan yang dimuliakan Allah. Ban Bandung mudanya keju amanah ada Allah. Menyelam Al-Qur'an ya ayyuhalladzina amanu la takhunullah. Kemudian war rasul la takhunu amanatikum. Baik khianat Allah, baik khianat Rasul dan baik khianat katanya kepada amanah-amanah yang terjadi di antara kata. Artinya wa tasa'ah takun khianat dengan Allah lemboy sa. Khianat dengan Rasul lemboy 2. Khianat sesama baru nomor 3. Nyo maah jakak urang si ulun tuan yang dimuliakan Allah. Nyo getanyo ada termasuk ulun tuan juga khianat. Contoh. Dalam hadis dipegang oleh Rasulullah murrus sabiya bisalah iza balagha sab'a sinin. Ayah. Yu wa anu gada untuk semayang menyetandainya anak kata karena umur 7 tahun. Kalau 8 tahun golam tayu. Kira-kira nak khianat kira? Khianat. Di rumah butuh nafkah.
Itunya ilua tamudib dengan gaya yang mewah sehingga mekot hak nafkah khianat. Purmo gejok peng bak lako dalam jumlah besar umpamanya tertuh dibayar. Kemudian karena gelake ayah nak kubah peng tertuh ya aku nak belanjaan tu. Aku gejok peng lelako ke pedua. Bedah purmo ya belanja. Habis ke total belanja 80 ribu. 20 ribunya tinggal gelate gini pajan cilok. Punya tepreh dia hantam terus. Tengah-tengah na, tengah-tengah muthemnya tengah katakat itu. Sehingga peng berangkadum yang gejuk dilakau hana laporan, hana LPG punya bahasa katanya keun hana laporan bertanggungjawaban Mbak Purmo. Sehingga le Purmo kadang-kadang 20 ribunya buno gejok gejulok lang hek draw atau gejulok lang celeng draw atau kadang-kadang dia blow bros draw di luar dari batas perjanjian yang berjanji dengan lekau perlu belanja. Maka itu pun juga khianat. Sehingga oleh karena demikian menyeken bicara ke khianat rupa-rupanya lampuh cukup luas. Karena khianat Allah, khianat Rasul, khianat amanah yang na di antara gedanyo-gedanyonya. Makanya menyatakan pegah yang kira-kira agak luas batut berkenaan dengan hak min haqqil mar'ati 'ala zawji, sebahagian di antara kewajiban lakau untuk purmo ayyut imaha iza ta'ima, tapi makanan le gedanyo kepada purmo itu apabila gedanyo dapat makanan dengan pengertian putra penajuh lakau dengan penajuh purmo nyo bersama menyahana sama tapi hana cerita bak kauri go yang normal, yang biasa. Empama kadang-kadang telangkah bak kauri kok bungkuh tabo. Kan? Kauri akikah kok. Mitanya ke kalau dapat jauh di kameng. Ingat itu yang kepegah lang hadis nyan menyapu yang dapat jauh oleh kita nyan ya tapi ke rumah tu. Nyo rumah long payah ku puau sabah hempang. Si kameng. Menyan dejut. Mian dejut jeut. Tapi mihan dejut. Kahanan dejut kan? Senteji hari-hari katanya kan? Hari-hari. Makanya na pernah lam khutbah watet pernah khutbah ino na pernah membicara. Kan sering akai katanya lako. Bandawa rumah lam suasana perut dia. Tak khayal katanya diuk hangenya nyen menggairahkan. Buka duduk tangi rupanya bantah buka kah don syahwat gado selera taget ba anu kunci Honda gedenya ngelipur mo ama hana jadi anu baju buahnya kan buka tangi hana paneku tagay balde kauri mentahina banyak padahal tanyo tadebit tajak lo mukude tasutut patahna kira-kira rak makanan yang menggairahkan jiwa tu tadu dapat juhinan sementara rumah terpaksa payah dipajuh dengan puah yang na mudah di rumah ini juga khianat. Kemudian yang ketiga wan namimah. Namimahnya lalat mirah. Artinya putra urang yang gaduh pegah-pegah kadang-kadang wategi pegah malah getamah-tamah. Karena yang laga urang si ulun tuan yang dimuliakan Allah punya iktama ya katanya. Karena pekan, karena urang tun upat jarak hat dengan Hasan Basri, dengan Sufyan Tsauri. Punya memang urang yang hotel ada cerita drone kan itu na dari populan je, drone kan dihujat le koti populan je. Dia merasa bahagia, bangga ke? Bagi Sufyan Tsauri yang gejuk hadiah-hadiah, gejuk sedekah-sedekah lam. Kemudian bak urang yang putruh amanahnya, bak urang yang putruh upatnya dikirim amanah lamnya nelakem seandainya kadang-kadang benalah long han timang, han imbang dengan kebaikan yang nyanjuk belum, nyuruh lakem
hana manusia mungkin muronyo ya sebagainya. Maka yang paling laga wate saah umpamanya kadang-kadang bak taduk lagi tanya na tadi umpamanya na urang gehujat tungku nyen hana payah lagi tanya tiak merumpok medoeh karena tayang dengan dengku tiak pegah pak dengkunya hana payah pakat. Mutu umpamanya kadang-kadang contoh pribadi ulun tuan. Nah masyarakat masa renung gegeung gelung. Tapi ilung hana long tupu masyarakat long na yang gehujat long na yang gefitnah long na yang gegeun gelung hana tupu. Maka dalam kasus yang memang kadang-kadang layak cerita kauri udip saja, cerita kauri mati tetap saja menumpuk tala rauh assalamualaikum pakat karena hana merasa terbebani. Tapi seandainya kadang-kadang watena urang hujat, watena urang upat bedah kira urang yang mendoeh tantang nyen berjasa geungeung katanya gejak cerita. Yang wate ada cerita urang si ulun tuan yang dimuliakan Allah si kalumrah tamah. Panina tiak pegah bebepah. Tah si hak katanya apa? Kagak mah. Padahal kadang tariwang buat macam yang geyo puji bak katanya pertama-tama adalah sulit dan yang kedua khianat dan yang kelima namimah dan yang keempat getulih al-baul kencing yang dimaksud dalam terjemahan dia adalah geyo istibra daripada ini. Maka urang si ulun tuan yang dimuliakan Allah ulun nalunggalan dalam tulisan kitab menyangkut dengan istibra ya bitanahnu kan dengan gerhem atau yang seumpamanya nyen gepegah hukum ji secara kebanyakan sunat. Olehnya gerhem entah peunan pedua bak gerhem oleh Allah Subhanahu wa taala. Wateta gerhem atra yang hanagad abe kekuatan gerhem ipabe. Nya kekuatan gerhem. Sampai gerhemnya kan roh lam bab fiqh, roh lam kajian fiqh. Walaupun memang cara jih maaf kan hanya dengan gerhem. Bin Nasri juga boleh taurut. Tapi hanya mengurut yang mangan udah gerhem. Gerhem adalah sabuh upaya. Bagi kitanya yang kadang-kadang na tinggai ini gerhem yang hukum jih yang sunnah pakan untuk kemangan item abe inya. Tapi bagi urang yang kadang-kadang nyan muluh inya gementang hana tinggai inya nyan gerhem nyan menurut dalam kajian yang ditulis ulama golom termasuklah hukum jih sunnah. Artinya hukum ji gerhemnya kan nyata secara garis besar yang hukum ji bantu sunnah. Tapi bagi urang yang karena potensi nyanyo hanabe selain daripada dengan cara gebedah gedeng atau gurut atau gegerhem maka hukum gerhem adalah sunnah. Ingat tuh sabuh riwayat entah pernah cerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gelewat bak sabuh kubu. Kemudian Rasulullah tudang di atas dua buah kubu. Kemudian oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nelake jaridah, nelake pelepuk kurma, yukoh pelepuk kurma bak sahabat. Sehingga dalam penyampaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyo urang yang di dalam dua buah kuburannya nyo tengah gazib oleh Allah Subhanahu wa taala dengan siksa yang menurut anggapan mereka adalah dosa kecil. Yang sabo ya'ti bin namimah. Kemudian yang kedua, yang tidak membersihkan kencing. Urang si ulun tuan yang dimuliakan Allah. Kemudian dalam bahasa lanjutan yang kedua hino faqad ruwiya an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha ta'ala karaha lakum arba'an yang hanagala
Allah bak gedanyo-gedanyonyo buat boh prinsip, buat boh sikap. Pertama-tama putra al-abasu fi shalah. Lam tumayang meen-meen. Lam tumayang meen-meen. Baru hana tekeun meen-meen lam tumayang pakiban. Bekna gerak lam tumayang selain daripada gerak tumayang. Menyumpama kadang-kadang tengah ada tumayang kadai le hidup. Gadai le gelinyung. Ante tadang menggoyang-goyang. Yang abas gitu. Allah benci. Kemudian wallahu fil qiraah. Waktu terbaca Al-Qur'an nyen laga makna laganya tapi buat katanya buat yang salah. Buat yang hana cocok, yang hana sepadan dengan kemuliaan Al-Qur'an. Termasuk kadang-kadang urang kari gerene habis baca Al-Qur'an. Ingat lu Allah maghfir lahu wa budidaya. Karena Muammar baca panjang-panjang. Apa mau panjang-panjang gede. Keun nabu yang langsung dah dengar. Kilun mubacut hana melu. Keun nabu bahasa Arab. Kilun mubacut hana melu. Man abu kan genu salah. Tapi menurut beliau nyanka Allahu fil qiraah. Ka kemeen-meen, ka kemayem-ayem, ka hayu-hayu bak bacaan qiraah. Sehingga kamoyo nah pernah getegur-tegur dia bu mesti umpamanya kadang-kadang azan terlalu panjang yang wait haknya hana galak kamu. Yang mesti umpamanya lagi azan gurai gede yang Bukhari ya nyawa kok galak kamu. Han dimentangkan. Kemudian yang kelima warrafasu fi siyam. Lam suasana puasa lagi danyo kan bek lehat begahaba yang gelaga sia-sian rek kedaca. Kemudian yang keempat wadhahku indal maqabir. Ken begat wo begahaba ria-ria bak bineh kuburan. Urang si ulun tuan yang dimuliakan Allah. Gedanyo yang memang lam tubuh teh nakra galak bersenda biasa gedanyo kan hana taeule gedanyo tentang teh teka pat barang kapat gedanyo boba urang meninggai karena kan pernah mungkin disampaikan li gudai-gudai gedanyo kem yang bengih Allah termasuk salah satu di antaranya adalah kem bak jenazah bak bineh jenazah kemudian yang lagi ceritanya kem bak bineh kuburan. Karena menyeruh gedanyo jik ke penonton gop kem hana galak. Menyeruh umpamanya kadang-kadang yang ikem le gop nyan jenazah gedanyo nyan piglak ada. Maksud umpamanya itanyo meninggai mak itu maksud yang berat lang rasa tu kan. Gejak tu urang bak dua hidih piuh dang terus jenazah kepegat kem bibir ya. Klah. Aja lele katanya rajinullah. Hanam bombo. Tanya pegah handa juga. Kadang-kadang kan bintang awak kemnya bibir ya. Kita nyoti krek-krek balok. Jamaah pengajian yang dimuliakan Allah. Tatub buat gedanyo bak malam yang berbahagianyo dengan dua buah riwayat yang bahagian daripada penyampaian yang kali gedanyo sampaikan kuno. Ini cerita oleh Abdul Hamid bin Mahmud Al-Maghuli tabuh wate long duk bak binih Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Tekalah tabuh rombongan urang. Bercerita le urang yang teka bak beliau. Sejatinya kamu debit untuk berangkat haji. Kajian kamu natiro ngan kamu. Wate saah terus kamu daerah Zati Safah. Zati Safah lu hanan dupat. Mungkin walidi kadan dupat. Maka salah tiro di antara ngan kamu kah meninggal. Sehingga bedah kamu yang anggota pegat persiapan jakuhlah kuburan.
kamu pegat lahat. Atai kali hang pegat lahat katrohulu. Katrohulu. Olehnya karena ulu lam uruknya bedah kamu tebiat dari uruknya kuh lain. Selesai dari kuh yang kedua, habis kuh pegat lahat, tiba-tiba kehendak dan takdir Allah kana dah mula. Kemudian tengah mendum-mendum dari kuburan, yakuh la ilam, kubur yang kelih. Pada selesai ke kubur yang kelih, berungsi ulun tuan memendum, rupa-rupanya kejadian sama kana dah mula. Sehingga fataraknahu wa atainaka, kamu peduk jenazah hinan, sehingga kamu wahai Ibnu Abbas, kamu jak temanyang Pak Ron. Nepegale Ibnu Abbas, qala Ibnu Abbas radhiyallahu an, zalikal fi'lul ladzi kana yaf'alu. Nyan amalan yang berokan ke pubut-pubut. Intaliqu fadfanuhu fi ba'dihha. Lu ngamanah bak kata-katanya tawaw tasmiyub laju gatnyan lam talah taboh di antara lubang-lubang yang kali kataku. Muno kali kataku lebo hina naju mentang lam talah taboh di antara alhenya hina tasmiyub laju. Tapak jeung ngaulih hana masalah. Wa nakhul Ibnu Abbas. Wa wallahi law hafartumul arda kullaha lawajadtumuhu fiha. Demi Allah, bila seandainya kata mantaboh dunianya ngoteakku persiapan ke kubu gatnya rata kubu yang takuh tetap ulunya nah. Amanah nepegah li Ibnu Abbas fakhbiru qaumahu. Tolong pegah ceritanya bak kaum, bak keluarga. Sehingga bedah kamu berangkat, kamu tanamlah. Watasa'ah kamu katruh gampung ataina ahlahu bimata'in, kamu merumpok dengan keluarga, kamu jak terah sisa-sisa barang-barang bawaan beliau. Faqulna li imra'atihi, sehingga kamu tanyalah Pak Purmo, maka nalahu min amalin linturun kerja. Dijawab li Purmo, kana yabi'u ta'ama ya'ni al-qintah. Lintu ulun tuan gatnyan merokan gemekat-mekat gandum, menyembah sagranya gemekat-mekat ber. Nya gedayo hino. Wa kana ya'kuzu kulla yaumin qadra qutihi. Rupa-rupanya beliaunya kebiasaan hari-hari gecok dari empang-empang gandum, dari ikatan-ikatan gandum seukuran yang dibutuhkan untuk makanan pokok hari-hari itu. Yang hayu urang si ulun tuan yang dimuliakan Allah. Summa ya'ridul qasba mislah. Bak tentang yang kali gecok-cok nyen gecok jempung, gecok tangke ji, gepat hawa kanan. Olehnya getup lam balik. Getup balik lam. Urang si ulun tuan yang dimuliakan Allah. Getanya mekat urangnya kan yang kai pelaku mulai Cina yang kabuk Cina. Tapi di gedanyonyo ada ejit punya gedanya ngelurungnya 3 kilo. Hana dan ke 3 kilo. Sebabnya buat Cina. Karena kan tak maklum le gedanya tupong yang itu lehinan kan nek tu 1 kilo. Waktu tapi le gedanya kat kurang on tu dengar. Kan. Padahal kali juga net tu yang kan ka bersih. Berat bersih ji sekilo, tapi di kenyataan ji kahandro. Urang si ulun tuan yang dimuliakan Allah, cuma gedanya kan cerita ke gop, tandainya gedanya pelaku dagang, yang penting dari gedanyonyo bekna yang memang kadang-kadang kan tatubu flu taka, cok ke gedanya bacut, kemudian kublo kurang lagi biasa, dan yang tumpah haji. Kasabo, artinya bahkan hamba Allahnya merumpok karma daripada Allah Subhanahu wa taala karena beliau curang dan khianat.
Kemudian na riwayat saboh daripada Amr bin Dinar, tirau orang agam dari penduduk Madinah, gatnyan digampung di luar Madinah. Na kakak beliau tinggal di kota Madinah, sehingga Pak Sabohuro terus haba bahwa kak dalam keadaan sakit, bedahlah beliau rencana genuk yak tahu kak di kenyataan jih teduk kedih kakak beliau kak meninggal. Cok pugot tajihis me bak kubu. Kemudian dah selesai tanam, walah beliau rumah. Waktu saat terus rumah, tinggallah beliau annahu nasiya kaisan kana ma'ah. Dompetnya bahasa katanya. Dompet beliau red kebetulan hidih sajanka. Sehingga dalam pada itu gepakat ngon tiro dari sahabat beliau yakuh kubu. Waktu saat katruh kedih gekuh bak tentang jenazah. Alhamdulillah kam rumpok lom. Kam rumpok lom dompet. Gekun bangan tanhi hatta andura ala ayyi halin akhti. Jika kira tiga nyan atra yang je kepada karena keling. Jika kira tiga atranya kuna ka long dino kiban. Masya Allah. Pada saat kira baca sebahagian daripada lahat, rupa-rupanya kuburan kakak tengah ilut-lut tengah hipajo. Lihat pun lagi kejadian di LA Los Angeles. Tengah hipajo-pajo lihat pun. Kemudian waktu kekalan kejadian yang laginya balik bakhat, kemudian perapi kubu, kemudian gua kedeh yak merumpok ngan mak. Waktu saah kam merumpok ngan mak akhbirni amma kanat ukhti alaihi mak ni cerita mak juga kalung tu betul je kan yang kiban ni le. Tanya yang lima, walima tas'al an ukhtika wa qad halakat. Hai anak mentua kepa katanya lom kak kahanale bek le katanya tanya bek le ka ungkit kak kahanale kai beda kai wa ba Allah. Qala fa akhbirni. Mak, ni pega mak bak lu, ni pega mak. Maka waktu saah tadi desak-desak dijawab le mak, kanat tuka tuakhirus salah. Kak gatanyan igat nyan buat ji semayang delat-delat. Wala tusalli bi taharati tammah. Nyan kak tu entai hitung semayang tidak-tidak. Han hitung semayang dengan cara sempurna. Alian wa ta'ti fi abwabil jiran iza namu. Alian ahwate rumah-rumah tetangga nyan ka gena-gena biasa kak-kaknya iya men iya pusadeup gelinyung bak pinte. Ilu wampu gebegah le urempo rumah. Makanya kan hitanya hati-hati sih itu makut kadang-kadang naik lagi kan. Kaku karena kagedepu berita yang gebisiki lelaki bino irmo hedih dua dengan berumah gecok bahasanya geba ba orang lain sehingga beliaunya lakin tamshi bin namimah laki likai tamshi bin namimah yang tujuan gatnya gena yak pegah-pegah ba orang lain bahasanya wa huwa sababu azabil qabri nyan tu hayana mutuah je penyebab kak gata sampai beliau merumpuk azab kubur daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka urang si ulun tuan yang dimuliakan Allah, faman arada ayyanju min azabil qabri fa alaihi ay yahtariza anin namimah.
yang memang kadang-kadang nalam keinginan tu untuk selamat katanya dari azab kubur, maka hindarilah dari yang namanya namimah wa ansairiz dzunub dan dosa-dosa yang lain, lianshu min azabi, supaya katanya mangat terbebas terlepas dari azab Allah Subhanahu wa taala. Jamaah pengajian yang dimuliakan Allah, mungkin untuk malam yang berbahagianya nyalah tabut bacut menteng oleh katanya perihal tentang kubur yang teringat dia katanya pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasalah katanya tak ingat mati atau hazimil lazat bahasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan long kutip sebagai pesan terakhir nepegah li Sufyan Suri rahmatullah, so yang le ingat kubu maka beliau akan gerumpok kubu sabuh kebun daripada kebun surga. Tapi so yang lalai dari ingat kubu maka beliaunya akan gedemeng kubu sabuh lubang daripada lubang neraka. Amin ya rabbal alamin.